Mandiri U20 Challenge Series Indonesia versus Yordania. Di pertandingan semalam gue punya 3 catatan positif yang ditampilin sama timnas U20 nih, Garuda Muda. Catatan positif yang pertama, timnas Indonesia main berani ya kan, nggak milih main bertahan. Yang positif kedua, ini pemain timnas Indonesia U20 mainnya kombinasi umpan-umpannya cukup menarik di pertandingan semalam dan merepotkan barisan pertahanan Yordania. Main umpan pendek oke, main umpan variasi juga oke, dan lihat aja tuh berapa kali umpan terupas ataupun kipas dari tengah langsung ke depan itu membahayakan lini pertahanan Yordania, tapi sayang banget nggak jadi gol. Catatan positif yang ketiga adalah positif kalah 1-0 Indonesia sama Yordania. Tapi yang tadi gue bilang di awal ya kan, biarpun kalah timnas Indonesia 1-0 sama Yordania, tapi banyak hal-hal yang menurut gue ini cukup menjadi harapan nih buat perjalanan timnas Indonesia nanti di Piala Asia bulan depan kalau nggak salah ya, Piala Asia U20 tuh kan. Selain main berani, terus kombinasi umpan-umpannya juga cukup merepotkan sepanjang pertandingan lawan Yordania semalam tuh ya kan, merepotkan barisan pertahanan Yordania. Hal lainnya adalah ini beberapa pemain yang dipasang sama Indra Safri, terutama lini belakang menurut ini sangat cerah ya menurut gue ya. Ada Iqbal Guyangge, terus ada lagi siapa namanya itu? Kadek Arel, terus juga ada beberapa yang lain menurut gue penampilan cukup oke ya. Menurut catatan gue nih ada berapa lagi sebentar, gue cek dulu. Mesal juga menurut gue nih memang babak kedua cukup oke performanya nih, biar main cuma setengah babak ya. Babak kedua pas Mesal masuk, itu Kadek Arel agak sedikit digeser jadi DMF ya babak kedua. Dan selain Weber Yardim juga Tony Firmansyah juga menurut gue tuh cukup apa ya, cukup impresif penampilan semalam. Tapi ada satu peluang emas dia itu ya, yang udah ngelewatin kiper, umpan terupas dari Weber Yardim, tapi sayang banget eksekusi di finishing touch-nya ini masih lemah sehingga bisa ditangkap lagi tuh bola sama kiper Yordania. Nah ini mesti, selain yang positif tadi, yang mesti diperbaiki adalah terkait finishing touch ataupun penyelesaian akhir dari skuad timnas Indonesia nih, terutama lini serangnya nih, mesti ditingkatin lagi. Sebisa mungkin kalau bisa jangan sering-sering buang peluang, ada peluang jeger. Dan kemarin juga tuh penalti saya mau tentang Weber Yardim bisa dibaca sama kiper Yordania, tapi nggak apa-apa. Namanya sepak bola kan penalti nggak selalunya mulus, pasti ada gagalnya. Lionel Messi aja penalti pernah gagal, CR7 penalti pernah gagal, Erling Haaland pun juga begitu, penalti pernah gagal juga. Selain lini pertahanan, lini serang yang tadi diperbaiki adalah terkait apa namanya itu finishing. Nah lini tengah juga ini secara overall cukup oke. Nah tapi yang perlu diperbaiki adalah apa namanya itu main pressing nih. Ketika musuh main pressing tinggi, lini tengah kita mesti lebih greget lagi nih, mesti lebih ngotot lagi untuk melakukan counter pressing di lini tengah nih. Siapapun lawannya, Yordania ya udah cukup oke juga sih lini tengahnya. Tapi itu dia, ketika Yordania main pressing dan transisi cepat, nah ini lini tengah kita mesti menjadi line pertama nih di sisi pertahanan ya, untuk melakukan counter press ataupun lebih berani lah ibaratnya, lebih greget untuk langsung memotong alur serangan dari Yordania semalam aturan tuh kan. Tapi nggak apa-apa, di next match lawan India ya sama lawan Suriah bisa kita tingkatin lagi. Dan kalau kita lihat catatan lainnya adalah gol pertama Yordania menjadi catatan nih, nggak di level senior, nggak level kelompok umur ya. Ini back dalam antisipasi umpan-umpan crossing ataupun umpan-umpan cutback nih mesti lebih mesti lebih responsif lagi nih, mesti lebih greget yang tadi kayak lini tengah tuh, mesti lebih greget, lebih responsif dalam menutup celah crossing ataupun cutback dari sisi sayap, baik itu sayap kanan ataupun sayap kiri. Kemarin gue lihat gol pertama Yordania tuh Doni Tripamukas agak telat tuh untuk melakukan cover ataupun blok terhadap umpan crossing pemain Yordania. Kalau itu nggak telat itu nutupnya, bisa jadi itu bola ke blok dan menjadi corner kick. Tapi ya nggak apa-apa, namanya cuma laga uji coba ya kan. Ini menjadi pelajaran berharga penting buat nanti di ajang resminya kita tampil lebih oke dan bisa meraih kemenangan demi kemenangan dan melaju sejauh mungkin di Piala Asia U20 2025. Gimana menurut kalian? Punya pendapat lain? Ya, kalau punya, tulis di kolom komentar. Thank you banget yang udah support channel YouTube gua, Irwan Chan. Yang belum subscribe, silahkan subscribe. Yang udah dan terus nonton channel gua dan rekomendasiin, thank you banget nih. Dukung terus kemajuan timnas Indonesia, baik pun kelompok umur maupun timnas senior, untuk meraih hasil-hasil positif di timnas U20. Semoga di Piala Asia bisa
melaju sampai dengan babak fase gugur ya. Target awalnya mudah-mudahan ya, harapan gue. Dan di timnas senior, mudah-mudahan kita bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Gue Irwan Chan pamit, ketemu lagi di konten-konten Pundit Abangan berikutnya. Salam olah bola.